Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Pada slide atau video bagian pertama yang menjelaskan bab 2 ya, tentang pendahuluan, mari kita bahas dulu tentang arti kata termodinamika. Jadi untuk membahas tentang arti kata termodinamika, mari kita telusuri dulu termodinamika itu asal katanya itu apa saja. Jadi termodinamika itu berasal dari bahasa Yunani yang mana asal katanya itu yang pertama adalah dari kata termi. Dari kata termi. Nah, termi bahasa Yunani ini itu adalah dalam bahasa Inggris artinya adalah heat. Jadi heat atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kalor atau bahan. Nah, heat, kalor, atau bahan ini itu merupakan salah satu dari bentuk energi. Ya, merupakan salah satu bentuk dari energi. Nah, kemudian kata yang kedua yaitu dinamis. Ya, dinamis. Arti dari kata dinamis itu adalah dalam bahasa Inggris itu adalah power. Kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi tenaga atau daya. Ya, tenaga atau daya. Nah, sehingga dari dua kata ini kemudian kita rangkai ya menjadi satu yaitu termodinamis. Nah, artinya itu adalah merubah heat menjadi power. Jadi merubah heat menjadi power. Jadi itu arti kata dari termodinamika. Selanjutnya dalam perkembangannya, jadi termodinamika itu berubah artinya. Yang awalnya adalah usaha merubah heat menjadi power, nah kemudian berubah artinya atau perkembangan artinya itu menjadi ilmu yang mempelajari energi dan perubahannya. Ya, itu. Jadi ilmu yang mempelajari energi dan perubahannya. Jadi nanti di dalam kita mempelajari termodinamika, kita akan selalu membahas tentang energi ya, dan perubahannya. Nah, apa itu energi? Apa itu energi? Nah, di sini disebutkan bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan perubahan. Jadi, kemampuan untuk melakukan perubahan. Nah, dalam termodinamika, energi itu dinyatakan ke dalam bentuk hukum. Nah, salah satu hukumnya adalah hukum pertama termodinamika. Nah, bagaimana bunyi dari hukum pertama termodinamika?
Nah, bunyinya adalah bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau energi itu tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa dikonversikan atau dirubah bentuknya. Dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Jadi itu hukum pertama termodinamika yang membahas tentang energi. Nah, kemudian hukum pertama termodinamika ini itu sering disebut dengan hukum kekekalan energi. Nah, untuk menjelaskan hukum kekekalan energi, nah di sini dijelaskan dengan penjelasan yang sederhana. Nah, dari gambar bisa kita dapat lihat bahwa di dalam sebuah tebing atau di atas tebing, ya, di atas tebing ada seonggok batu. Ya. Nah, sebelum dia jatuh, ya, dia dikatakan mempunyai energi potensial 10 unit. Tetapi energi kinetiknya itu adalah 0, karena dia berada dalam keadaan diam. Nah, setelah batu ini didorong, kemudian jatuh, nah, pada keadaan berikutnya, itu dikatakan bahwa energi potensialnya itu berubah menjadi 7 unit atau berkurang. Nah, hal ini diakibatkan adanya perubahan ketinggian. Ya. Jadi perubahan ketinggian. Jadi karena ada perubahan ketinggian, maka energi potensialnya berubah dari 10 unit menjadi 7 unit. Nah, kemana energi yang 3 unit lagi? Nah, energi yang 3 unit itu berubah atau menjadi energi kinetik. Karena pada keadaan kedua di sini, itu dia mempunyai kecepatan. Ya, sehingga mempunyai energi kinetik. Nah, total energi yang dimiliki batu pada keadaan kedua di sini adalah juga 10. Pada keadaan sebelum dia jatuh, total energinya juga 10. Jadi, pada keadaan awal dan pada keadaan 2, energinya tetap sama, yaitu jumlahnya 10 unit. Cuman di sini ada perubahan. Di energi potensialnya itu 3 unit berubah menjadi energi kinetik. Nah, itulah penjelasan mengenai hukum kekekalan energi. Penjelasan sederhana mengenai hukum kekekalan energi. Hukum pertama termodinamika, yaitu hukum kekekalan energi. Nah, hukum ini secara matematis itu akan ditulis seperti ini. Jadi, bahwa energi yang masuk dikurangi dengan energi yang keluar, itu sama dengan perubahan energi yang terjadi. Atau E in dikurangi E out sama dengan delta E. Energi E in itu adalah energi masuk, kemudian E out itu adalah energi keluar, dan delta E itu adalah perubahan energi. Nah, untuk penjelasan hukum pertama termodinamika yang ditulis secara matematis seperti ini bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada seorang pesumo. Ya. Nah, sebelum dia melakukan pertandingan, dia makan ya sebesar 5 piring yang menghasilkan energi itu 5 unit. Nah, pada saat dia melakukan pertandingan, ya, dia menggunakan energi ini untuk bertanding itu hanya 4 unit saja. Ya,
untuk 4 unit saja. Maka energi yang tersimpan atau perubahan energi yang terjadi di dalam tubuhnya itu terjadi penambahan energi sebesar 1 unit. Ya, itu. Atau dengan contoh lain yaitu buku tabungan saudara. Ya, di awal bulan bapak saudara atau orang tua saudara memberi uang sebesar 5 unit, ya. Nah, kemudian selama 1 bulan Anda gunakan hanya sebesar 4 unit. Maka akan terjadi perubahan saldo pada buku tabungan saudara, yaitu sebesar 1 unit. Jadi, ada penambahan saldo sebesar 1 unit dalam tabungan saudara. Jadi itu maksud dari hukum pertama termodinamika yang ditulis dengan rumus atau dengan persamaan seperti ini. Nah, dalam mempelajari energi, termodinamika itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah termodinamika klasik. Ya, termodinamika klasik. Nah, termodinamika klasik ini adalah mempelajari energi secara makroskopis. Ya, secara makroskopis. Nah, kemudian yang kedua yaitu termodinamika statistik. Nah, termodinamika statistik ini adalah mempelajari energi secara mikroskopis. Nah, apa beda makroskopis dan mikroskopis? Ya, tentu Anda sudah bisa membayangkannya ya. Nah, salah satu contoh gampangnya adalah kalau Anda ingin mengamati temperatur dari segelas atau secangkir kopi. Ya, kalau kita memakai termodinamika klasik, maka temperaturnya itu adalah yang diukur adalah temperatur keseluruhan dari kopi tersebut. Ya, atau temperatur rata-rata dari kopi tersebut. Nah, kalau Anda ingin menganalisa temperaturnya secara statistik, termodinamika statistik, maka temperatur tiap molekul dari kopi tersebut Anda ukur. Ya, jadi itu mikroskopis. Jadi yang makroskopis itu sifatnya rata-rata. Jadi kalau Anda mencelupkan termometer ke dalam kopi, nah, temperaturnya sekian, nah itu adalah temperatur rata-rata. Nah, kemudian kalau yang mikroskopis itu tiap molekul, ekstrimnya itu tiap molekul Anda ukur temperaturnya. Nah, kemudian kalau Anda ingin membuat rata-ratanya, maka temperatur mikroskopis atau temperatur tiap molekulnya itu kemudian Anda jumlahkan, kemudian Anda rata-rata. Jadi itu perbedaan antara termodinamika klasik dan termodinamika statistik. Nah, yang akan kita pelajari di sini itu adalah termodinamika klasik. Selanjutnya, pembahasan kita yaitu mengenai penggunaan atau aplikasi dari ilmu termodinamika tersebut. Ya, penggunaannya sangat banyak. Nah, ini salah satu contohnya, dibilang kopi. Nah, ini kita ingin mengamati perubahan energi yang terjadi pada kopi di sini. Ya, di sini kopi temperaturnya 70 derajat Celcius, mikroskopisnya. Nah, kemudian di sini ada lingkungan yang bertemperatur 20 derajat. Nah, apa yang terjadi di sini terhadap kopi di sini? Tentu kopi ini akan mentransfer
kalor ke lingkungan. Nah, seberapa besar kalornya ini? Nah, ini bisa dijawab dengan ilmu termodinamika ini. Contoh kedua yaitu di dalam rumah Anda itu ada pemanas air. Ya, pemanas air. Nah, pemanas air itu terdiri dari solar kolektor di sini. Nah, kemudian di sini ada tangki untuk memanaskan airnya. Ya, kemudian di sini ada pemanas ya, dan seterusnya. Nah, berapa energi matahari yang masuk ke solar cell atau berapa energi matahari yang bisa diserap oleh solar cell. Kemudian energi ini akan digunakan untuk memanaskan pemanas air. Ya. Kemudian untuk mengalirkan air tentu butuh pompa. Nah, berapa energi ya, yang pompa butuhkan untuk mengalirkan air? Nah, itu semua bisa dijawab dengan ilmu termodinamika. Contoh yang lain itu penggunaannya pada air conditioning atau pada AC system, kemudian juga ada pada radiator, kemudian aplikasi yang lebih besar dari termodinamika adalah pada PLTA atau power plant, pabriknya listrik, Kemudian contoh yang lain itu pada refrigerator. Jadi itu contoh-contoh aplikasi yang termodinamika bisa diterapkan, bisa digunakan. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.